Bagaimana jika kecemburuan tidak diekspresikan melalui kemarahan, melainkan melalui pertanyaan yang terdengar sepenuhnya tidak bersalah? Terdapat sebuah kebenaran yang mengganggu orang yang cemburu, hampir tidak pernah mengekspresikan kecemburuan mereka secara terbuka. Mereka menyembunyikannya, mereka menutupinya, mereka mengubahnya menjadi rasa ingin tahu, ketertarikan, dan terkadang bahkan pujian. Namun di balik pertanyaan-pertanyaan tertentu, terdapat perbandingan yang diam-diam terjadi. Di balik senyuman tertentu, terdapat rasa tidak aman yang mendalam. Filsuf Friedrich Nietzsche mengatakan, kecemburuan adalah bayangan dari harga diri yang terluka. Dalam video ini, kita akan menguraikan 5 pertanyaan yang hampir selalu diajukan oleh orang yang cemburu. Mengenali tanda-tanda ini berarti mendapatkan kembali kendali. Ini berarti memperkuat kecerdasan emosional. Dan yang terpenting, ini berarti melindungi energi Anda. 1. Kamu hanya beruntung. Kan? Pertanyaan ini mungkin terdengar tidak berbahaya, tetapi tidak netral. Ketika seseorang mereduksi kesuksesan Anda menjadi keberuntungan, mereka secara halus mengurangi nilai dari usaha Anda. Baru saja mendapat promosi, kamu beruntung dengan atasanmu, memulai proyek yang sukses. Itu hanya kebetulan waktu yang tepat. Di balik pertanyaan ini, seringkali terdapat kesulitan untuk menerima bahwa kesuksesan Anda diperoleh melalui usaha. Kecemburuan menolak untuk percaya bahwa seseorang dapat berhasil melalui kemampuan atau ketekunan. Secara psikologis, orang yang cemburu sedang mempertahankan egonya. Jika kesuksesan Anda berasal dari keberuntungan, maka kegagalan mereka bukan kesalahan mereka. Hal ini menjadi cara bawah sadar untuk menghindari refleksi diri. 2. Kamu yakin itu akan bertahan? Ini adalah keraguan yang disamarkan sebagai kepedulian. Alih-alih merayakan kebahagiaan Anda, orang yang cemburu mulai memprediksi kejatuhan Anda. Hubungan romantis. Kamu yakin itu akan bertahan bisnis barumu? Kamu tahu pasar itu tidak stabil. Transformasi fisikmu. Sangat sulit mempertahankan ritme seperti itu. Kecemburuan membayangkan kegagalan. Secara diam-diam ia berharap bahwa kemajuan Anda hanya bersifat sementara. Mengapa? Karena stabilitas Anda menantang kurangnya pergerakan dalam diri mereka sendiri. Nietzsche menjelaskan bahwa manusia lebih sedikit menderita karena kegagalan mereka sendiri dibandingkan karena kesuksesan orang lain. Perbandingan sosial adalah racun yang bekerja secara diam-diam. 3. Berapa tepatnya penghasilanmu? Uang adalah topik yang sangat sensitif. Ketika pertanyaan ini diajukan berulang kali atau terlalu langsung, hal itu seringkali mengungkap adanya perbandingan internal yang kuat. Kecemburuan tertarik pada angka. Angka memungkinkan sesuatu untuk diukur, dan pengukuran memungkinkan perbandingan. Pertanyaan ini tidak didorong oleh rasa ingin tahu, melainkan oleh evaluasi apakah saya di atas atau di bawah. Jika angkanya lebih tinggi dari yang mereka perkirakan, 2 reaksi dapat muncul: meremehkan atau mengalihkan topik. Kecemburuan tidak dapat menerima kesenjangan status ketika kesenjangan tersebut tidak menguntungkan dirinya. Dalam pengembangan diri, kita belajar bahwa perbandingan yang terus-menerus merusak harga diri. Namun bagi orang yang cemburu, perbandingan menjadi sebuah obsesi. 4. Kamu tidak takut gagal? Pertanyaan ini tampak bermaksud baik. Ia terdengar seperti nasihat, tetapi seringkali membawa proyeksi dari ketakutan mereka sendiri. Orang yang cemburu meragukan dirinya sendiri. Mereka ragu-ragu, mereka tetap berada dalam zona nyaman, melihat seseorang berani, bertindak, dan mengambil inisiatif menjadi cermin yang menyakitkan, maka mereka mengubah ketakutan mereka menjadi sebuah peringatan. Vidiku, aren't you afraid of failing? Kadang berarti, aku sendiri terlalu takut untuk bahkan mencoba. Disinilah filsafat Nietzsche benar-benar menjadi relevan. Ia berbicara tentang transendensi diri.
tentang keberanian untuk membentuk jalan hidup sendiri. Kecemburuan sering muncul di hadapan mereka yang berani menjalani hidup secara penuh. 5. Kenapa kamu ini adalah pertanyaan yang paling sunyi dari semuanya, kadang tidak pernah diucapkan secara lisan, tetapi tetap hadir di dalam pikiran. Kenapa dia, kenapa bukan aku? Pertanyaan ini berada di pusat kecemburuan. Ini bukan benar-benar tentang kesuksesan Anda, melainkan tentang rasa ketidakadilan mereka. Kecemburuan membandingkan hasil tanpa membandingkan pengorbanan. Ia melihat hasil akhir, tetapi mengabaikan prosesnya. Padahal setiap kemenangan yang terlihat membawa bertahun-tahun usaha yang tidak terlihat di baliknya. Memahami psikologi orang yang cemburu menunjukkan bahwa kecemburuan tidak selalu bersifat jahat. Seringkali itu merupakan tanda harga diri yang rendah. Seseorang yang selaras dengan tujuannya sendiri tidak akan merasa terancam oleh kesuksesan orang lain, namun orang yang tidak percaya diri melihat setiap pencapaian orang lain sebagai serangan pribadi. Itulah sebabnya pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul. Mereka mencoba mengurangi jarak, mereka berusaha mengembalikan keseimbangan batin, mereka melindungi ego yang rapuh. Memahami hal ini tidak berarti harus menoleransi ketidakrespekan. Ini berarti mengenali apa yang tersembunyi di balik topeng, bagaimana seharusnya Anda bereaksi terhadap orang yang cemburu. 1. Jangan terlalu banyak menjelaskan diri. 2. Jangan meremehkan pencapaian Anda hanya untuk menenangkan orang lain. 3. Tetap tenang dan percaya diri. 4. Buat batasan ketika diperlukan. 5. Terus bergerak maju. Respons terkuat terhadap kecemburuan bukanlah konfrontasi, melainkan sikap acuh yang terkontrol. Semakin Anda terhubung dengan nilai diri Anda sendiri, semakin kecil kekuatan pertanyaan-pertanyaan itu terhadap Anda. Mengapa topik ini penting? Saat ini, di dunia yang dikuasai media sosial, perbandingan ada di mana-mana, setiap pencapaian ditampilkan, setiap langkah maju dapat terlihat. Kecemburuan modern menjadi semakin kuat. Memahami pola psikologis di balik kecemburuan membantu Anda membangun kecerdasan emosional, memperkuat hubungan, melindungi energi Anda, dan mempercepat perkembangan diri. Ingat ini, orang yang cemburu tidak akan mengatakan, "Saya cemburu." Mereka akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang meremehkan, pertanyaan yang menimbulkan keraguan, pertanyaan yang membandingkan. Namun ingat, kecemburuan orang lain seringkali merupakan tanda kemajuan Anda sendiri. Jika seseorang mulai mempertanyakan kesuksesan, kebahagiaan, atau ambisi Anda, itu mungkin bukan kebetulan, seperti yang mungkin disiratkan Nietzsche. Misi Anda bukanlah membuat orang lain merasa aman. Misi Anda adalah menjadi diri Anda sepenuhnya, dan itu akan selalu mengganggu mereka yang tidak berani.